Kami dari Kelompok Sulu PDB 51. Kami sedang berada di Museum 10 November. Tahukah kalian, Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Tujuannya untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dalam Museum 10 November, kita dapat mempelajari peninggalan sejarah selama masa penjajahan. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya yang menelan banyak korban saat arek-arek Surabaya tewas melawan Belanda. Monumen ini berada di tengah kota Surabaya dan menjadi ikon kota Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun di atas tanah seluas 1,3 hektar yang dapat menjadi tujuan wisata sejarah bagi siapapun. Fasilitas yang tersedia diantara lain ruang diorama elektronik, ruang auditorium, ruang perpustakaan, ruang diorama statis, ruang kitchen dan laktasi, musola, parkir area, serta public space atau lapangan. Di sini kami mewawancarai beberapa petugas di Museum 10 November. Yang pertama, ada Bapak Heru sebagai petugas kebersihan di museum mengatakan bahwa rata-rata pengunjung yang mengunjungi Museum 10 November berasal dari Surabaya, terutama mahasiswa. Selain itu, juga terdapat beberapa turis dari Amerika Serikat yang mengunjungi Museum 10 November. Selanjutnya yang kedua, menurut Bapak Data selaku pemandu museum, nilai Pancasila yang paling menonjol dari Museum 10 November adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam peristiwa 10 November pada saat itu, banyak pemuda-pemuda di Surabaya atau bahkan dari luar Surabaya bersatu dan bersama-sama berjuang melawan tentara tanpa memandang background, suku, dan agama. Setiap sudut museum telah dilengkapi dengan benda-benda bersejarah, lukisan, dan patung-patung pahlawan, serta penjelasan lengkap mengenai peristiwa 10 November. Maka dari itu, ada aturan penting yang perlu ditaati oleh pengunjung ketika mengunjungi Museum 10 November, yaitu dilarang menyentuh benda-benda yang berada di museum. Benda-benda yang terpajang telah berusia sangat tua, sehingga diperlukan perawatan khusus agar tidak rusak. Sebagai pemandu museum, Bapak Data memiliki pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah Bapak Data memandu tentara Amerika Serikat yang diajak oleh tentara dari Kodam Brawijaya, beliau diberi kesempatan untuk mencoba senjata secara langsung yang berada di Kodam Brawijaya. Selain itu, di sini kami juga mewawancarai beberapa pengunjung yang mengaku bahwa mereka baru pertama kali mengunjungi Museum 10 November. Saat berada di museum ini, mereka merasa bangga, terharu, bahkan merinding mengenang bagaimana para pahlawan yang berjuang untuk membela negara Indonesia. Selain itu, melalui media-media pendukung seperti diorama, lukisan, dan patung-patung dapat menambah pengetahuan mereka tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Betapa mahal dan berharganya perjuangan yang harus dibayar untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda dan pemudi Indonesia, sekarang kemerdekaan ada di tangan kalian. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti, tanah
Berdasarkan hasil pengamatan kami, setelah melihat fasilitas di Museum 10 November secara langsung, kami menemukan satu ruangan yang tidak berfungsi sesuai dengan namanya, yaitu ruang auditorium. Harapan kami, ruangan auditorium ini dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti workshop, seminar, ataupun acara lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 bahwa kita harus meningkatkan pembangunan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Sekian kegiatan Filsadi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.